Baik, berikut saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada motor starter. Motor starter sebenarnya terdiri dari 3 buah jenis ya, yaitu yang pertama ada jenis planetary gear, ada reduksi, dan ada konvensional. Pada video ini saya akan menjelaskan komponen-komponen motor starter tipe konvensional. Pada dasarnya, ketiga jenis motor starter ini memiliki komponen yang sama. Komponen yang pertama yaitu yoke dan pole core. Jadi yoke inilah dia yoke ya. Ini yoke terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat pole core. Jadi ini yoke sebagai tempat dari pole core. Dan kemudian pole core ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Pole core ini berfungsi sebagai penopang dari pil coil. Ya, jadi inilah yoke dan pole core. Baik, tadi saya bilang ada yang namanya pil coil. Jadi pil coil ini ya, pil coil ini yang terbuat dari tembaga yang dililitkan di pole core. Jadi pil coil ini berfungsi untuk menghasilkan atau membangkitkan medan magnet pada motor starter. Ini pil coil berbentuk kawat tembaga. Komponen yang selanjutnya yaitu armatur shaft, atau orang bengkel biasa bilang namanya angker starter. Ya, armatur shaft ini terdiri dari komutator, operating clutch, serta pinion gear. Ini pinion gear. Jadi armatur shaft ini berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Jadi energi listrik yang didapatkan oleh motor starter akan dirubah oleh armatur shaft ini menjadi gerak putar. Kemudian komutator. Jadi komutator ini berfungsi sebagai penghubung arus listrik dari pil coil menuju armatur coil melalui brus. Jadi nanti di sini di komutator ini akan langsung berhubungan dengan brus pada motor starter. Ya, jadi untuk komponen selanjutnya yaitu brus. Ya, atau sikat. Brus atau sikat. Ini ada 4 buah sikat ya di sini. Jadi 4 buah sikat ini terdiri dari 2 buah sikat positif dan 2 buah sikat negatif. Jadi brus ini terbuat dari besi lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus dari pil coil ke armatur coil melalui komutator. Ya, jadi fungsinya saling berkaitan antara brus dengan komutator. Komponen yang selanjutnya yaitu starter clutch. Ya, starter clutch itu ini yang berbentuk bearing. Ya. Jadi starter clutch ini berfungsi untuk memindahkan momen puntir dari armatur kepada roda penerus atau flywheel sehingga dapat berputar. Jadi starter clutch ini juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur coil bila mana roda penerus atau flywheel cenderung berputar. Inilah dia starter clutch. Setelah armatur shaft berputar, maka ada komponen selanjutnya yaitu pinion gear. Ya. Jadi pinion gear inilah yang berfungsi mengaitkan putaran dari motor starter ke flywheel. Ya. Jadi ini pinion gear yang langsung nanti berhubungan dengan flywheel atau roda penerus. Jadi pinion gear inilah yang memutar flywheel. Sehingga flywheel berputar dan kemudian flywheel memutarkan force ankle sehingga mesin dapat menyala atau hidup. Komponen yang selanjutnya yaitu drag lever atau tuas penggerak. Jadi drag lever inilah yang berfungsi untuk mendorong pinion gear agar berkaitan dengan flywheel atau roda penerus. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ya. Jadi yang mendorong yaitu drag lever ini. Terpasang nanti di sini dan dia bertugas mendorong pinion gear agar berkaitan dengan roda penerus atau flywheel. Sehingga berkaitanlah
antara pinion gear dengan flywheel atau roda penerus pada kendaraan. Komponen selanjutnya yaitu magnetic switch atau saklar magnet, atau orang juga biasa bilang dengan nama solenoid. Magnetic switch ini atau solenoid ini berfungsi sebagai penggerak dari drive lever ini, serta juga berfungsi sebagai pengalir arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Jadi yang menggerakkan drive lever ini adalah solenoid melalui pelunjarnya ini. Ya. Kemudian pada solenoid atau magnetic switch ini terdiri dari 3 buah terminal, yaitu yang pertama terminal 50, terminal C, dan terminal 30. Terminal 50 ini saya biasa bilang terminal ST atau terminal starter. Jadi nanti ini langsung dihubungkan dengan terminal starter, terminal ST juga pada kunci kontak. Kemudian ada terminal 30 yang langsung berkaitan dengan terminal positif baterai. Serta ada terminal C. Terminal C yang menyalurkan aliran arus utama dari komponen solenoid ke bagian motor starter supaya berputar. Terminal 50, terminal 30, dan terminal C. Ya. Jadi itulah tadi komponen-komponen yang terdapat pada motor starter tipe konvensional. Pada dasarnya komponen-komponen yang terdapat pada motor starter tipe konvensional dengan tipe reduksi dan planetary gear memiliki komponen yang sama. Hanya terdapat perbedaan sedikit saja. Ya. Jadi demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kekeliruan pada video ini mohon dikoreksi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.